Ye. Kasihilah musuhmu. Iblis itu musuh nggak? Musuh. Jadi kamu disuruh Bukan mengasihi musuh, iblis. Hah? Disuruh Bukan mengasihi musuh, Bang. iblis. Hah? Iblis itu Bang, apa ya? Hah? Yang membodohi manusia untuk menjadi apa ya? Untuk menjadi ke jalan yang tidak baik. Jahat. Nah, itu musuh atau bukan? Perintah Tuhan. Apa itu Bang? Musuh atau bukan? Musuh lah Bang. Perintah pendetanya? Kasihi? Kasihilah musuhmu. Berarti disuruh kasihi iblis. Makanya kalian, maaf nih, maaf bukti Itu kan sedikit. Bukti kalau apa, kalian Bang? itu bukti kalau kalian itu mengasihi iblis. Iblis mau Bukan iblis Bang. Beda, sabar dulu. beda mereka. Kalau iblis itu gak nyata Bang. Mereka mempengaruhi hati kita untuk melakukan hal yang tidak baik. Nah, yang tidak baik itu menyembah selain daripada pencipta langit dan bumi itu tidak baik. Makan babi itu tidak baik. Menyembah berhala itu tidak baik. Mengganti posisi pencipta langit dan bumi dengan makhluk itu tidak baik. Kalau dalam Al-Quran, wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Iblis itu adalah musuh nyata. Harus dilawan iblisnya. Musuh harus dilawan kalau di Islam. Yang namanya musuh, ketika orang itu atau makhluk itu atau posisi itu menghantarkan orang sudah menjadi musuh Islam, maka dia pasti berada pada pasukan iblis. Siapapun itu. Kalau orang tersebut atau makhluk tersebut sudah menjadi musuh Islam, maka dia pasti iblis. Nah, mengasihi musuh berarti mengasihi iblis. Kalau di kami tidak, iblis tidak boleh dikasihi. Apa bukti? Apa bukti dalam kehidupan Kristen mengasihi iblis? Pertama, iblis merasuki Yudas. Untuk apa? Untuk menyalibkan Yesus. Setelah iblis merasuki Yudas, berhasil kemudian iblis menyesatkan Yudas. Apa hasilnya? Terjadi penyaliban iblis. Kemudian iblis berhasil menjadikan penyaliban itu sebagai simbol keselamatan. Kristen terima enggak salib itu sebagai berkat? Terima. Setelah kemudian penyaliban ini muncul, pola ada hadir, metode muncul. Dengan matinya orang ini di atas tiang salib, seluruh hukum Tuhan dalam hukum Torah dibatalkan. Makan babi boleh, apapun boleh, minuman haram boleh. Bang Zuma, bagaimana itu? Saya sudah makan babi tadi. Nah itu berarti kamu kemudian akan dibakar oleh Tuhan. Dalam kitab Yesaya 66 nomor 16, Tuhan akan datang. Tujuannya apa? Untuk membakar semua pemakan babi. Bang Zuma, ada satu pertanyaan saya di sini. Tunggu dulu. Anda sudah siap untuk dibakar api? Apa Bang? Anda sudah siap dibakar api oleh Tuhan? Kalau memang saya salah Bang, saya siap dibakar. Tapi kalau saya nggak salah, pasti nggak dibakar lah Bang. Salah nggak makan babi itu? Nggak salah kalau menurut agama kami Bang, karena kami cuma mengikuti apa ya, keimanan kami. Apa yang pendeta saja makan babi di Kristen sama kami Bang. Berarti kan memang kalian akan dibakar bersama-sama. Yesaya 66 nomor 17 nomor 18 15, 16, 17. Tuhan akan datang dengan pedang, dengan api yang menyala-nyala untuk membakar seluruh manusia yang makan babi, makanan binatang yang menjijikkan dan juga tikus balau. Nomor 23-nya, sabat berganti sabat, bulan berganti bulan, seluruh manusia akan datang sujud beribadah, menyembah kepadaku. Islam dinubuatkan di situ, karena Islam yang kemudian sujud dalam beribadah.
Seluruh manusia pemakan babi akan aku bakar habis. Kristen. Jadi ada dua agama yang disinggung di sana. Agama Islam yang akan diselamatkan karena sujud kepada pencipta langit dan bumi. Yang kedua agama Kristen yang makan babi. Akan dibakar habis di dalam api neraka. Balau mate. Ada satu pertanyaan ke aku tadi bang. Silakan. Kan Bang Zuma kan di agama kami Kristen ini kan kami punya Allah, tapi dia punya anak Yesus Kristus. Bagi kami di Kristen. Tapi apakah Bang Zuma percaya bahwa Yesus Kristus itu ada atau tidak? Percaya? Percaya. Tapi percaya Bang Zuma kalau Yesus Kristus itu anak Allah? Kalau dalam perspektif Yahudi, percaya. Tapi kalau perspektif Kristen saya nggak percaya. Tapi kenapa Bang Zuma tidak mengikuti kata Yesus? Lah justru karena saya mengikuti Yesus makanya saya jadi Islam. Yohanes 14 nomor 16. Aku tinggalkan damai sejahtera. Nomor 26. Aku tinggalkan damai sejahtera. Damai sejahtera itu Islam. Shalom. Salam. Salam itu artinya damai sejahtera. Yesus Kristus adalah damai sejahtera. Dia juru selamat. Yesus itu selamat dalam bahasa Ibrani. Shalom. Shalom. Islam. Salam. Berarti Yesus itu adalah juru Islam. Bang Zuma. Siap, Komandan. Kan Yesus itu tadi Bang Zuma percaya bahwa Yesus itu anak Allah. Anak dalam arti kata hamba, bukan anak seperti manusia melahirkan manusia, bukan. Anak di situ dalam tradisi Yahudi, anak itu sebagai hamba, orang yang intim, seibarat ayah dengan anaknya. Tapi aku lapar. Iya lanjut. Oke Bang Zuma kan. Apakah Bang Zuma percaya bahwa Yesus itu disalibkan? Saya percaya bahwa ada yang disalibkan. Orang Kristen menyebutnya Yesus, orang Yahudi menyebutnya Yesus. Bukan mengenai abang bilang, kalau kami Kristen menyebutkan bahwa Yesus yang disalibkan. Kalau menurut Bang Zuma, apakah Yesus itu yang disalibkan atau bukan? Yang disalibkan itu Yesus, tapi palsu. Mana ada Karena palsu itu? Yang disalib ini adalah orang yang dikutuk. Sekarang pertanyaan saya, Yesus asli dikutuk nggak? Apa bang? Yesus asli dikutuk nggak sama Elohim? Dikutuk bang. Di mana Yesus dikutuk yang asli? Nanti kan mulai. Di mana Yesus dikutuk? Apa sebabnya dia dikutuk? Mati meja. Sekarang saya balik nanya deh. Kayaknya ribet. Saya balik nanya samamu, saudaraku Esa. Apa itu bang? Apa itu bang? Kira-kira kalau ada iblis datang mengaku bom-bom bisa nggak? Apa bang? Kalau iblis mengaku bom-bom, akulah bom-bom. Bisa nggak iblis mengaku begitu? Enggak lah bang. Katanya menyamar sebagai malaikat terang pun bisa. Bisa nggak? Bisa nggak iblis itu menyamar? Bisa nggak? Iblis itu bisa bang. Nah, bisa. Bisa nggak menyamar seperti bom-bom? Misalnya iblisnya datang nyamar bom-bom, bisa nggak? Bisa semua iblis lah bang. Ya, jangan sampai bom-bom itu iblis, gimana dong? Kalau iblis nyamar mengaku Yesus bisa nggak? Bisa bang? Kalau iblis nyamar Yesus bisa nggak? Bisa lah bang. Bisa. Di dalam kitab saudara sendiri katakan 2 Korintus 11 nomor 14. Iblis bisa menyamar malaikat, apalagi nyamar Yesus. Yesus itu manusia, menyamar malaikat aja bisa.
Jadi kalau iblisnya datang mengaku, akulah Yesus yang kau aniaya, bisa. Kenapa tidak? Makanya Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku, Yesus. Berarti penyesat setelah Yesus namanya Yesus. Nah sekarang Kristen ini mengaku sebagai pengikut Yesus. Sebagai pengikut. Cuman satu kalimat Yesus bang. Kalau yang mengatakan akulah Yesus bukan cuma nabi-nabi palsu itu bang. Kalau yang yang memberitakan Injil inilah perantaran Yesus, nah, baru kami percaya di situ bang. Kami mengikuti ajaran Yesus, bukan kami mengikuti orang itu, orang yang membilang itu akulah Yesus, bukan orang itu yang kami sembah bang. Tapi cuma satu kalimat Yesus bang. Sekarang yang dilihat oleh Paulus itu siapa? Yang mengaku akulah Yesus. Itu siapa? Itu siapa bang? Akulah Yesus yang kau aniaya. Itu siapa? Itu siapa bang? Hah? Cuma yang berbicara itu? Enggak, di dalam perjalanan Yesus di dalam Kisah Para Rasul 22 atau Kisah Para Rasul 9, nomor 3, nomor 4, 5 dan seterusnya. Di situ Paulus bertemu dengan makhluk dan berkata, akulah Yesus yang kau aniaya. Pertanyaan saya, yang mengaku Yesus memakai nama Yesus ini siapa? Apa bang? Akulah Yesus yang kau aniaya. Itu siapa itu yang datang mengaku membawa nama Yesus? Nabi palsu itulah bang. Nah gitu saudara. Oke, setuju kita ya. Saudara Hiro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bang? Ngeras juga ini ya bang. Alhamdulillah. Ya. Sehat bang. Ya. Abang di mana? Oh, saya di Padang bang. Oh Padang, dekat Bukit Tinggi berarti ya? Oh, ibu kota provinsinya bang. Sumatera Barat. Iya. Oke. Ini bang. Oh, saya kan selalu ngikutin ini bang ya. Terus kemarin kebetulan scroll ketemu dengan akun Mata Pisau. Di situ menghina Rasul kita. Yang mau saya tanyakan, kenapa nggak dibiarin aja? Kalau udah sesat aja bang. Yang ada Rasul malah dihina-hina bang. Maksudnya ya, apa ini? Iya dihina-hina ini? Rasul kita dihina-hina sama si Mata Pisau itu. Terus? Ya kan? Kan nggak enak bang ya digitukan Rasul kita bang. Terus bang? Sementara kita udah di apa namanya? Udah disumpah itu kita sebagai muslim, siapapun yang menghina Rasul mesti mati bang. Mesti mati orang itu bang. Jadi ini pertanyaan saya ini, kenapa nggak dihentikan aja udah biar mereka nggak terlalu lah gitu kan? Kayak Edis kadang-kadang udah kacau begitu, udah berantakan, udah otak udah nggak bener itu. Ya kan? Benar juga yang dikatakan Bang Edis itu bang. Gimana bang? Bang Hiro, benar juga yang dikatakan Bang Edis itu, ada juga yang benar, ada juga yang salah. Iya, enggak, sekarang pembahasan ini tidak ada yang benar, tidak yang salah. Kita membahas yang salah. Tidak ada yang benar. Yang benar itu ya di Islam ini, yang ajaran kita. Kan, selain ajaran kita nggak ada yang benar. Karena kita mengikuti berdiskusi bang. Sebentar bang. Kalau Sebentar bang. Bang sebentar bang, saya sama Bang Zuma bang. Jadi maksud saya gini bang. Sebentar bang ya, saya bukan sama abang, saya nggak ada urusan. Saya cuma sama Bang Zuma. Jadi kenapa nggak dihentikan aja, daripada nanti kan ada lagi yang lain, Mata Pisau yang lain hina-hina Rasul, ya kan? Muhammad dibikin nyanyi lagu, dibilang lah
eh apa, penjahat kelamin lah, mendidih bang. Iya, terus langkah Iya, apa yang kira-kira gimana bang? langkah apa yang harus kita ambil kalau Kalau begitu? menurut saya sih udah biarin aja mereka mau sesat mau apa bang, menurut saya gitu aja bang. Kalau yang hati yang terbuka bang, udah dibuka Allah. Yang akan jadi muslim itu, Islam itu bang, manusia yang hatinya udah dibuka Allah bang. Mereka orang pintar-pintar, berakal lah. Dia dari logikanya bisa bermain di situ dan dia bisa belajar. Dan zaman semakin maju kan, banyak banyak media-media informasi yang mereka cari sendiri. Kalau kita pembahasan gini, mereka makin mendidih, dan bukan sekedar itu, mereka menghinain yang nggak tahannya, bilang apa, ya itulah penjahat kelamin, anak kecil dinikahi apa segala macam. Aduh, jelek bang Iya, bahasanya, maksudnya bang. caranya supaya dia berhenti itu gimana, Bang? Cara berhenti, kita berhenti aja bang. Maksudnya berhenti? Ya kalau berdakwah aja kita, tapi nggak usah bawa-bawa mereka gitu, karena mereka pun membawa pun tidak seperti kita membahas meluruskan. Kalau begitu kita nggak usah bahas iblis, Bang, supaya iblis juga tidak menggoda kita. Nggak usah bahas iblis kalau gitu ya, supaya iblis itu tidak menggoda kita untuk Iya, melakukan tapi kemaksiatan. maksud saya itu bang, mereka menghina Rasul di situ, makanya. Ya udah sih. Ya, apa hubungannya dengan kita mengajarkan kebenaran dengan mereka membela Rasul? Apakah Anda dengan Anda diam, orang yang pelaku maksiat tidak melakukan maksiat? Ya, Bukankah perintah Al-Quran untuk kita menyeru kepada seluruh manusia, mengajarkan kebenaran kepada seluruh manusia? iya sih, benar. Kan perintah Al-Quran untuk memerangi kemudian pasukan-pasukan setan itu. Iya bang. Yang salah kalau kita menghujat mereka, kan gitu. Iya, Kita benar. tidak menghujat mereka, kita mengajarkan mereka kebenaran dan kaidah Quran, illal ladzina zalamu minhum. Orang zalim di antara mereka ya memang harus kayak gitu. Jangankan berperang logika, Bung. Perang fisik pun Islam siap. Benar nggak? Benar. Iya, iya, itu kaidah Islam itu. Jadi kalau hanya sekedar menyampaikan kebenaran, ya harus setiap muslim harus siap kemudian untuk menyatakan kebenaran. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Kan itu jelas, itu perintah Quran. Iya, Kalaupun mereka tidak terima, ya silakan dengan cara mereka menyampaikan. Karena ingat saudara, di Bible itu ada perintah, ada yang disebut kemudian perintah di mana amanat agung ini harus dijalankan. Jadikanlah seluruh manusia menjadi pengikutku. Kalau bukan saudara hari ini, keturunan saudara yang bisa jadi sasaran. iya. Anda mungkin imannya kuat. Saudaraku ini mungkin saudara hero imannya kuat sehingga mati dalam keadaan tetap muslim. Tapi anak-anak saudara, cucu-cucu saudara, kalau tidak ada yang mengajarkan tentang berapologet Islam, anak-anak kita bisa jadi murtad esok hari. Baru-baru ini kejadian, seorang ustadz, pendiri pesantren, anaknya bisa kok jadi korban. Korban dari misionaris, dia dimurtadkan. Padahal dia adalah seorang anak ustadz. Kenapa bisa terjadi demikian? Karena kebanyakan Islam itu menjadi Islam karena keturunan, bukan karena proses berpikir. Dengan adanya dunia apologet seperti ini, orang bisa berpikir, orang bisa melihat, orang bisa menelaah, orang bisa memikirkan mana Islam yang betul, mana Islam yang tidak betul. Mana ajaran Islam yang harus kita lakukan, yang harus kita jabarkan, mana yang tidak. Gitu saudara. Jadi jangan sungkan untuk menyampaikan kebenaran itu. Iya. Iya. Saya kira begitu. Oke bang. Ya, saya juga sering dengerin perdebatan. Gimana ya, udah ini namanya manusia yang belum dibukakan, belum bukaan hatinya, belum dapat hidayah, ya susah juga kan bang ya. Iya, itu dia. Maka tugas kita menyampaikan ya. Mungkin kalau ada yang salah dari Bang Suma diluruskan, diingatkan gitu. Ada yang keliru cara Bang Suma menyampaikan salah, ya diluruskan aja. Tapi untuk dihentikan, oh enggak bisa. Hanya nyawa yang bisa menghentikan Bang Suma untuk berhenti.
Kalau hanya nasihat, masukan positif dari teman-teman, saya rasa kita bisa berdiskusi, kita bisa berdialog, dan kita bisa tawar-menawar. Iya. Begitu, saudara. Yang mau berdiskusi itu bagus, tapi yang menghina yang kemarin saya dengar di akun Mata Pisau itu benar-benar nggak Ya, fair. itu yang mungkin ya yang perlu yang dikoreksi, ya diperbaiki. Termasuk Bang Suma sendiri. Saya juga merasa kalau ada yang salah ya ditegur, diluruskan, diingatkan gitu loh, Bang. Iya. Terus saya yakin kalau seandainya ada FPI pasti dicari FPI itu. Enggak lah, FPI juga harus mereka teman-teman itu punya perhitungan dalam mengambil sikap. Tidak serta-merta mengambil tindakan yang ini. Kalaupun misalnya sudah berlebihan, kan ada hukum di negara kita ini. Kita serahkan kepada pemerintah kita, aparat kita. Karena di Islam perintahnya atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Kita memiliki pemimpin. Pemimpin kita memiliki aparat. Aparat kita ini tegak, lurus, mereka tidak memilih antara Islam dan Kristen atau agama apapun. Setahu saya, yang dekat dengan teman-teman dari pihak berwajib, mereka itu terlepas Islam Kristen, mereka netral. Jadi kalau ada penghujat, ada penista, ya tinggal dilaporkan aja untuk diberikan edukasi sama aparat. Sekira begitu, Bang. Tapi penistaan bener itu Rasul dihina. Jadi gitu aja, Bang. Saya kemarin Oke, saudara, ya. coba masuk kan buat nanyakan Iya. kalau bisa solusinya itu gimana, kalau gimana kalau kita coba aja untuk berhenti daripada Rasul kita dihina-hina, sementara kita tidak pernah menghina. Yang seperti Bang Zuma bilang, kita percaya dan kita percaya dan mensucikan dan meninggikan Nabi Isa kan, Yesus kan, karena itu kita percaya dia itu Nabi kan, karena itu juga kita jadi Islam. Iya, makanya teman, di antara 1000 orang yang membenci dunia apologet atau membenci pemateri-pematerinya, ya 1, 2, 3 orang bisa tercerahkan di situ, saudara. Jadi bukan berarti kita berhenti berapologet, iblis berhenti menggoda, enggak. Mereka akan tetap melancarkan aksi-aksi. Justru itu bahaya. Seperti kuman itu harus kita obok-obok kuman itu supaya kita tahu bagaimana cara kita untuk mereaksi gerakan kuman supaya kita bisa terhindar dari penyakit. Nah, dengan cara berapologet begini kan kita sudah tahu, oh ini yang anarkis, ini yang intoleran, ini kelompok ini yang kemudian yang tidak suka adanya Islam di Indonesia. Oh, kelompok ini yang kemudian tidak suka dengan adanya kemajemukan di Nusantara ini. Kan ketahuan. Sedangkan misi kami, saya katakan kami karena saya berbentuk yayasan pergerakan. Kalau kami ini ya semata-mata untuk mengedukasi dan mengkanter gerakan-gerakan pendangkalan akidah dan pemurtadan, itu saja. Untuk memberikan sinyal kepada misionaris bahwa kalian tidak akan pernah tidur nyenyak karena kami sudah hadir untuk menghalau kalian dari hal-hal yang bisa menghantarkan anak keturunan kami menjadi murtad. Gitu, saudara. Mungkin saudara belum merasakan bagaimana seorang ibu yang membesarkan anaknya dengan susah payah, membawa anaknya ke pondok pesantren, tiba-tiba dia jatuh cinta kepada wanita non-muslim, lalu kemudian dia menikah. Ada yang murtad sebelum menikah, ada yang murtad setelah punya anak. Anda belum merasakan itu. Tapi kalau saudara sudah merasakan anak yang Anda besarkan, keluarga yang Anda sayangi tiba-tiba masuk ke gereja, menyembah dengan ngototnya kepada Tuhannya yang bukan Allah, barulah Anda merasakan betapa sakitnya, betapa perihnya hal-hal tersebut. Saya baru-baru dari Pekanbaru, baru tiba kemarin. Aparatur negara, orang-orang yang memiliki wewenang dalam menciptakan kedamaian di Nusantara ini pun hadir. Apa kata dia sama aku? Aku dibisik sama dia di depan orang-orang itu, aku dibisik, Bang Suma pakai anti peluru. Enggak, aku bilang, waduh, saya ajak ke sini pakai, rencananya saya mau ke sini itu saya sudah siapkan semua. Takut karena apa yang Anda ambil ini adalah risikonya luar biasa. Saya katakan, ya saya ada Allah, saya bukan sombong, tapi semuanya saya serahkan kepada Allah. Jadi tidak ada upaya, tidak ada ketakutan sedikit pun untuk mau sampai masuk ke markas serigala, itu nggak ada ketakutan. Apalagi kalau hanya sekedar dialog, diskusi, menyampaikan narasi, mengajak mereka mengedukasi orang-orang, kemudian mengajak mereka menggunakan akal sehat, mengajak mereka mengerti tentang Islam.
Lalu mau berhenti? Nggak mungkin, itu mustahil. Saya datang, saya dibisiki sama aparat yang punya jabatan tinggi. Bang Zuma pakai anti peluru kah sampai ke sini? Enggak bang, ngapain anti peluru? Saya anti doti, film saya mau main nanti tanggal 24, bilang. Gitu saudara ya. Jadi terima kasih banyak saudaraku Hiro. Saya tahu niat antum ini sangat luar biasa, menjaga marwah Islam, menjaga kedaulatan negara kita ini supaya tidak jadi kisru, saling menghargai antar umat beragama. Saya paham sekali. Saya paham Anda tidak terima Nabi kita dihina. Saya paham Anda tidak rela Islam kita dihina. Saya maklum sekali. Tapi izinkan saya hadir untuk kemudian sedikit memberikan pencerahan kepada anak-anak kita yang membutuhkan kemudian diteguhkan imannya di tengah-tengah banyaknya penghujat penista agama Islam. Saya kira gitu, Bung. Silakan. Makasih banyak ya, Bang. Iya, sama-sama saudaraku. Maaf kalau ada kata yang salah, mungkin bukan itu maksudnya. Saya ngerti, saudaraku, saya ngerti. Cuman mungkin cara Anda menyampaikan yang tidak biasa, memberikan edukasi kepada sahabat depan umum yang agak-agak canggung didengarkan oleh orang-orang banyak. Tapi kalau saya paham. Makasih saudaraku Hiro. Makasih Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Oke Bang Hiro. Papula nyeletuk juga orang ini. Tengok aja wallpapernya, thank you. Itulah. Jadi kita punya pandangan beda-beda ya sahabat-sahabat. Kenapa ketawa terkait. cuma? Tunggu dulu, guru saya mau naik. Tunggu, sabar dulu. Guru saya ada dia. Apa itu Bang Zuma? Ini guru saya. Sabar dulu. Assalamualaikum Bang. Abang. Waalaikumsalam warahmatullahi. Buka kamera dulu dong. Kangen saya, Kangen saya Bang. Belum lagi nih, Cok. Ini guru saya, diam dulu. Oke Bang. Ya gitulah. Abangku lagi di mana ini Bang? Masya Allah. Tengoklah beliau kan, ha? Di rumah. Di rumah, Masya Allah. Ganteng kali abangku ini. Di mana posisi sekarang? Saya lagi di Jakarta, abangku lagi di Casablanca ini. Bukan di. Casablanca. Iya. Siap. Abang sibuk kah? Di mana di? Di mana Ji? Enggak, santai. Ini hari Minggu sore. Di Jakarta Ji. Besok kemana besok? Iya di mana besok? Acaramu di mana besok? Acaranya dengan Bang Handi, kumpul-kumpul dengan anak api makan siang. Abang ikut di mana? Nanti kutanya nomor alamatnya, nanti saya share ke abang ya. Oke. Kebenaran saya lagi op. Kita ini. Ya, siap. Acara. Oke. Besok makan siang di mana katanya? Nanti saya kabarin abangku. Besok makan siang di mana acara katanya? Di mana? Saya kabari nanti alamatnya juga saya belum pas di mana abang. Nanti saya kabari abang ya. Oke, Adinda. Waktu. Kalau tidak, saya yang mengundang semua. Saya yang mengundang makan siangnya. Di tempat kita itu. Sudah di. Oh iya, Masya Allah. Insya Allah Bang. Nanti saya kasih alamatnya Bang ya. Nanti kalau sudah ada kabar dari tim kita baru saya share ke abang. Iya, maksud saya Bang Juma, kalau memang belum ada tempatnya, saya yang mengundang besok makan siang di tempat kita itu gitu. Saya siapkan tempatnya yang habis kita makan siang, nanti di lantai 3 kita bersilaturahmi, bersenda gurau. Ya. Dan kalau di lantai 3 kan kita bisa langsung online. Atau terserah, mau di tempat rumah makan itu kita gelar makannya oke, baru kita naik ke lantai 3, atau ke lantai 3 saya suruh makanan antar ke atas juga bisa. Oke, saya koordinasi dengan tim kita dulu, abangku ya. Oke, lanjut. Terima kasih banyak, Masya Allah, luar biasa. Terus mengenai tadi udah Hiro itu, mungkin beliau itu belum memantau perkembangan di daerah Sumatera Barat. Iya, betul. Nah,
Sayang sekali, coba tadi lagi ada dia, ada saya mau katakan sampaikan demikian. Di kampung saya di Padang Sumatera Barat itu, di daerah Pariaman itu sudah banyak pemurtatan di situ itu. Betul abangku. Kalau kita tidak bendung dengan api yang ada sekarang ini, mau dikemanakan lagi nanti anak umat manusia yang gemalau-gemalau sekarang kondisionalnya. Gitu. Iya. Oke Bang, aku turun di bawah dulu ya Bang. Mungkin yang lain perlu untuk ini. Siap. Esatel ini juga harus disahadatkan ini nih. Iya. Astaga, jangan Bang, masih pengikut Yesus Kristus ini Bang. Oke. Bang Juma, aku turun ya Bang. Siap guruku, Masya Allah, barakallahu fik. Dia tadi itu ketua Peradin, hati-hati. Astaga Bang, cuma nggak tahu tadi Bang Bima ya. Gimana? Ada satu pertanyaan saya Bang Bima. Tadi ada satu, sekarang ada satu lagi. Iya, apa itu? Mana yang paling benar, ajaran Islam atau Kristen Bang? Ajaran Islam atau ajaran yang paling benar? Pasti Islam lah. Kalau Jelas menurut Islam. saya Bang, Kristen lah. Apa benarnya di Kristen? Kalau di Kristen itu Bang, sudah terdahulu nabi-nabi sejarah lah, Isa Al-Masih sampai nanti ke surga lah Bang, sampai di kitab Yahya. Di mana itu tertulis di kitab saudara tentang itu, di mana? Nggak ada. Tertulis di mana di kitab saudara tentang itu? Kalau Kristen itu benar ya Bang? Mana iya? Kalau Kristen itu benar, itu tertulis di mana? Ayo. Malah orang Yahudi mengatakan tokoh daripada Kristen itu adalah penyakit sampar. Kisah para Rasul 24 nomor 5. Pendiri agama Kristen itu Paulus disebut sebagai orang yang orang yang mengalami penyakit sampar gitu loh. Gimana dong? Berarti bagaimana itu Bang? Iya, tidak ada. Di mana benarnya Kristen itu? Di mana di Bible dikatakan sebagai penyakit sampar, sebagai penghuni neraka? Matius 23 nomor 15, nomor 36 dan seterusnya. Kemudian agama Kristen itu adalah pohon yang harus dibuang ke dalam api neraka, ditebang dan dibuang. Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Nggak ada itu Bang. Jadi ya nanti belajar lagi baik-baik. Sekira begitu untuk sementara sahabat-sahabat sekalian. Saya belum sarapan ini, sekarang udah hampir 3:30 sore, belum sarapan sama sekali. Mudah-mudahan habis ini nanti kita akan lanjut lagi. Kita rehat dulu ya teman-temanku yang saya cintai, yang saya kasihi. Perbanyak belajar saudara Kristenku, perbanyak belajar tentang Bible. Mudah-mudahan kalian bisa keluar dari cengkeraman doktrin dogma gereja. Begitu juga saudara-saudara anak-anakku Muslim, perkuat akidah kita Islam, hindarkan diri kalian dari gerakan-gerakan yang terindikasi ingin memurtadkan saudara. Mudah-mudahan dengan hadirnya kami Apologet Islam Indonesia ini, yang kedepannya akan menjadi sebuah organisasi besar, insya Allah bisa mencerdaskan anak bangsa, sehingga kita sebagai anak bangsa mencintai negara kita dengan kemajemukan yang ada, dengan agama yang banyak. Kita bisa menentukan sikap dalam beragama, saling menghargai satu sama yang lain, dengan poin memahami dengan cara belajar. Jangan hanya sekedar kemunafikan, ya santun di depan tapi menghina di belakang. Tapi kita harus betul-betul mendudukkan Islam adalah Islam, Kristen adalah Kristen sesuai dengan ilmu pengetahuan. Jangan hanya berdasarkan imani saya. Saya kira demikian sahabat-sahabat. Insya Allah dalam waktu dekat saya akan kembali mengudara, menyapa teman-teman semua yang ada di sini untuk melanjutkan materi-materi edukasi. Saya akhiri, subhanakallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Terakhir sebelum saya tutup. Saya ke ya saya tahu. Saya kemarin ke Pekanbaru. Saya ke Pekanbaru, teman-teman sekalian, ingin menemui si logika pada dia, ingin dia minta maaf sama aku langsung. Sekaligus saya live-kan di samping dia supaya dia mengaku bahwa tidak pernah saya menyuruh dia nyunjak Bible. Dia tidak ada pengetahuan tentang rumah tangga Bang Suma, tapi saya gagal. Si Topi itu tantrum, ketakutan, dipikirnya saya itu mau datang untuk geruduk dia, padahal tidak layak baginya untuk digeruduk. Dia bukan nilai yang penting. Saya hanya ingin bersilaturahmi saja. Saya datang ke sana ya untuk mendatangi dia gitu ya kan ya. Tapi ternyata dia tidak menerima saya dengan baik, malah ngajaknya seakan-akan malah ngajak kayak mau perang aja gitu ya kan ya. Padahal tujuan saya minta Sherlock, saya datang. Saya tidak mungkin datang dengan tujuan negatif karena saya membawa keluarga, gak mungkin ya. Saya datang tujuannya untuk baik, berikan santunan ke dia, sebagai saudara saya perhatian ke dia supaya dia berhenti melakukan kebohongan di publik dengan tuduhan-tuduhan dan fitnah-fitnah yang kosong melompong ya. Dikiranya dengan begitu dia mendapatkan keuntungan, tapi kalau tidak berhenti dia akan rugi sendiri. Saya cukup berusaha untuk memperbaiki keadaan dia, tapi karena dia tidak mau, ya sudahlah, saya berlepas tangan setelahnya. Kemudian yang terakhir, saya ngajak kepada seluruhnya, teman-teman, ajak keluarga kita untuk nonton film perdana Bang Suma. Filmnya Bang Suma ada beberapa sih, cuman yang perdana di layar lebar dan secara nasional itu baru pertama, yaitu film Doti Dendam Ilmu Hitam. Film ini sangat berkesan dan banyak cerita-cerita yang positif yang bisa dia dapatkan di sana. Saya berharap teman-teman mari ya, mulai dari tanggal 24, 25, 26, 27 dan seterusnya, bisa sampai 1 bulan lebih kalau misalnya saudara bisa mempromosikan kepada teman-teman, maka film Doti ini akan setiap hari ditayangkan sehingga banyak orang yang mendapatkan edukasi dengan nilai yang ada di dalamnya. Teman-teman yang ada di Sulawesi tetap semangat. Insya Allah kita jumpa di sebelum penayangan. Saya akan hadir di Gala Primer kalau misalnya memang dibutuhkan. Tapi di Jakarta ini juga banyak hal urusan penting yang sangat penting yang harus saya selesaikan. Jadi nantilah kita lihat ya teman-teman yang ada di Makassar. Selamat menunggu, insya Allah kita akan jumpa dalam waktu dekat ini. Tanggal 24 Juli film di Jalan Pepaya yang ada di mana? Yang ada di Dumai lah intinya. Terima kasih banyak atas kebaikan, atas pelayanan kalian selama saya ada di sana. Kalian keluargaku yang baik, ya, keluarga yang tak akan pernah bisa kami lupakan. Dan juga teman-teman sahabat-sahabat API yang ada di Sumatera, yang ada di Riau, ya Anda luar biasa, ya Anda sangat luar biasa. Ya Uda Sondi dan teman-teman yang sedang berjuang di sana, terima kasih banyak atas dukungannya dan binaannya terhadap anak-anak API Apologet Islam Indonesia yang ada di Riau. Dan API yang ada di provinsi lain, silakan Anda kembangkan diri Anda, laporkan kepada kami untuk pembentukannya, kami SK-kan. Jangan sungkan, API punya misi adalah mencerahkan anak bangsa.